siapapun yang mengucapkan kecuali dianggap sebagai zindik atau orang gila. Iya. Jelas ya? Itu terjadi sekarang ini. Ilmu diwajibkan, disuruh pelajari, dipuji oleh Allah. Akhirnya kalau diucapkan, itu dianggap orang yang mengucapkannya sebagai zindik atau sebagai apa? Orang yang tidak waras. Baik. Wasara man ankarahu wa adahu wa jadda fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Dan orang yang mengingkari ilmu, orang yang memusuhi ilmu, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mentahdir ilmu, memperingatkan jangan belajar, orang yang bersungguh-sungguh melarang manusia belajar dari ilmu, dialah ini seorang alim yang ahli fikih, seorang faqih yang berilmu. Jadi terbalik ukurannya. Jelas ya? Dan ini terlihat ya. Sekarang ini ukuran orang itu alim itu enggak jelas sekarang ini. Apa ukurannya seorang alim, seorang yang berilmu? Enggak jelas. Iya. Karena semuanya bisa dikatakan alim. Baik. Semuanya bisa dikatakan apa? Berilmu. Cukup dengan penampilan saya. Penampilan. Dia sudah pakai jubah, pakai imamah gulung-gulung. Ya. Terus bisa rajin penampilan-penampilan. Nah, dia sudah menjadi alim itu. Dia sudah menjadi apa? Menjadi alim. Nah, ini keliru ya. Ini dosa namanya terhadap ilmu. Dosa namanya terhadap ilmu. Seperti kita lihat ada sebagian manusia dulunya di atas dosa dan maksiat. Katanya tobat. Iya. Tobat. Kemudian pakai jubah, pakai gulung-gulung imamah, sedang keliling ke sana sini. Ya, tiba-tiba jadi alim. Dari mana riwayatnya dia belajar? Ya. Subhanallah. Itu seperti kisah seorang di Yaman, ini dikisahkan oleh Syekh Mukbil ya. Ya, orangnya itu cerita sendiri ke Syekh kisahnya. Jadi dia katanya diajak sama salah satu jamaah yang biasa keliling-keliling itu. Ya. Jadi orang ini disadarkan ceritanya oleh jamaah ini. Akhirnya dibawa khurut ke sana sini, keliling. Akhirnya sampai di suatu masjid sama amir khurutnya ini diberi perintah. Nanti antara habis sholat, saya beri tugas untuk ceramah. Ya. Kata dia, gimana saya ceramah? Saya ini baru saja sholat. Bagaimana saya ceramah? Iya. Yang penting kamu ceramah. Alaikal bayan. Nah, itu istilah. Kamu yang harus bayan. Ya. Akhirnya begitu selesai sholat, dia pun terpaksa berdiri. Katanya begitu saya berdiri, saya lihat manusia banyak begitu. Saya tidak sanggup berkata-kata, kayak terkunci mulut saya ini. Akhirnya saya menangis saja. Sambil saya tunjuk-tunjuk tembok begini. Ya. Begitu saya selesai, akhirnya saya turun. Tidak bicara apa-apa, turun. Maka amir tadi ini, amir khurut ini, naik ke atas, memberikan taklik, komentar. Demikianlah syekh kita tadi, dia menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jelas ya? Maka kata orang ini, semenjak itu saya sangat benci kepada mereka, saya tinggalkan. Ya. Ini bukan ilmu yang seperti itu. Jelas ya, ilmu itu belajar. Belajar. Bukan juga ilmu, subhanallah, orang cuma pandai retorika saja. Ya. Dia punya Twitter, punya Facebook, bisa bikin hal banyak penggemar, banyak lihat. Ya. Tiba-tiba dia tampilkan diri seakan-akan alim. Kamu ini belajar dari mana? Iya. Jelas ya? Tadinya mungkin dia non-muslim, setelah itu masuk Islam, kita doakan supaya diberi keteguhan di atas Islam. Setelah itu masuk di atas jemaah yang selalu mencela pemerintah, tiba-tiba dia bicara sembarangan. Belajar dari mana kamu bisa bicara seperti itu? Baca Al-Qur'annya saja masih belum lancar. Tiba-tiba bicara masalah-masalah besar terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan orang banyak. Nah, ini repot yang seperti ini. Jelas ya? Akhirnya ilmu itu menjadi tidak jelas di tengah manusia.
Menjadi tiga jelas. Ya. Dan diantara fitnahnya akhirnya kadang ada orang-orang yang beri fatwa macam-macam, ya, untuk menarik keuntungan saja. Seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Nah, itu semuanya karena orang-orang ini merusak ilmu itu. Karena itu kata sebagian ulama, ilmu ini tadinya dia agung dimuliakan, dituntut dari ahli-ahlinya. Tapi setelah masuk ke dalam ilmu itu orang yang bukan ahlinya, disitulah kerusakan datang.